Oke kawan, kembali di Kero Kicau, channel yang berbagi pengalaman rawatan murai batu. Pada kesempatan kali ini ya Kang Kicau, ini kebetulan ada kawan Kicau yang memiliki kendala ya. Kendala pada murai batunya ini. Kebetulan di sini ada yang menanyakan atas nama Om Ramereski. Jadi Om Ramereski ini bertanya ya di channel kami, mau tanya Pak, untuk menambah fighter MB 14 bulan caranya gimana? Oh, jadi seperti ini. Om Ramereski bertanya, murai batunya itu umur 14 bulan, namun belum nampak fighter ya pada burung murai batunya. Jadi di beberapa pengalaman rawatan murai batu kami memang ada burung murai batu itu yang memang sulit sekali untuk istilahnya itu jiwa fighternya itu timbul, itu sulit sekali. Padahal pada dasarnya burung-burung murai batu itu kan boleh dikatakan itu burung soliter ya. Burung soliter di sini itu burung yang benar-benar dia itu memiliki kawasan di situ. Jadi kalau memang burung murai batunya itu tidak nampak fighter, saya rasa mungkin itu sebetulnya belum ya. Jadi karena memang terlalu muda, ini umur 14 bulan. Tapi memang ada juga beberapa murai batu itu yang masih trotol pun udah nampak fighter. Bahkan ada beberapa kawan kita yang menyatakan bahwa trotol jahat ataupun pastol jahat seperti itu ya. Sepengalaman kami ketika memiliki burung murai batu yang fighternya kurang, bahkan nyaris tidak ada gitu ya. Jadi untuk tahap awal memang kita harus lihat dulu karakternya ini, karena memang kurang fighter, kita bisa lihat dari katuranggannya. Jadi ciri-ciri burung murai batunya kan kita harus tahu dulu nih, yang fighter yang seperti apa, yang kurang fighter yang seperti apa. Jadi seperti itu ya. Jadi kita lihat dari katuranggan ataupun istilahnya fisiknya itu udah nampak kalau memang burung-burung yang fighter itu udah kelihatan so sadis sekali itu dari matanya gitu. Jadi seperti itu, ataupun dari paruh, dari kepalanya yang sebegitu cepat ataupun papak gitu ya. Jadi memang nampak kalau memang burung murai batu itu fighter. Kalau memang ternyata ketika setelah kita rawat kok ternyata fighternya belum numbuh, jadi ada beberapa trik ataupun cara yang memang harus dilakukan. Contoh untuk tahap awal, kalau memang burung murai batu itu sudah pastol ya, ini belum trotol ya, jadi selepas trotol ya, itu kita bisa embunkan. Jadi untuk menambah fighter itu kita embunkan, selanjutnya kita lakukan penjemuran. Namun jangan lupa juga, kalau memang kawan kicau ya istilahnya memiliki umbaran, jadi seperti ini ya Kang Kicau. Walaupun umbaran ini kita tidak terlalu panjang, setidaknya di rumah kan pemilik murai batu itu setidaknya memiliki umbaran lah ya. Walaupun seandainya tidak memiliki umbaran, bisa dilakukan penjemuran, namun secara bertahap. Kalau burung pastol juga itu kan kita harus lihat dulu dari ekornya, memang kalau udah mentok kita boleh jemur maksimal. Jadi maksimal itu dari awal itu memang ya, contoh lah setelah pengemunan dijemur itu jangan sampai burungnya itu mangap ataupun nampak gelisah di sangkar. Jadi harus benar-benar bertahap. Contoh kalau memang kita awal boleh dikatakan 1 jam lah ya, nantinya naik ke 1,5 jam ataupun ke 2 jam. Namun jangan sampai terkena matahari ataupun matahari yang terlalu terik gitu ya. Itu memang berisiko untuk matanya, itu sangat beresiko sekali. Terlebih kalau burung kawan kicau sampai katarakah itu karena pantulan sinar matahari ataupun karena matahari terlalu terik gitu ya, itu ya jangan sampai dilakukan. Istilahnya penjemuran itu yang memang harus secara bertahap. Itu kalau memang tidak memiliki umbaran. Tapi kalau memiliki umbaran, tentu kita bisa lakukan pengumbaran ya. Itu untuk meningkatkan fighter juga kalau seperti umbaran seperti ini ya. Jadi burung murai batu itu bisa merasa bebas
ataupun terlepas bebannya gitu ya. Kalau pada manusia ketika dia apa istilahnya refreshing ya gitu ya, burung juga perlu refreshing. Jadi dengan pengumbaran kita juga bisa istilahnya burung murai batu itu timbul fighternya. Jadi seperti itu ya. Untuk tahap selanjutnya ya kawan kicau, kalau memang burung murai batunya belum nampak fighter ataupun sama sekali tidak nampak fighter ya, kita bisa berikan itu extra fooding yang cukup. Jadi ketika burung murai batu kita kasih extra fooding yang cukup, tentu nanti juga bertahap itu akan timbul fighternya. Contoh, kita bisa berikan jangkrik itu, kalau burung itu trotol, kita jangan terlalu memporsinya ya. Jadi contoh kasih 10 ataupun 15 itu jangan. Seharusnya kita kasih sekenyangnya burung itu. Jadi memang nanti fighternya timbul. Begitu juga dengan burung-burung yang memang pastol ya. Ini kan punya Om siapa nih? Om Ramareski kan itu kalau umur 14 bulan tentu itu udah pastol ya. Bahkan nantinya mau masuk mabung pertama kalau di usia 14 bulan. Saya kira kalau memang burung-burung yang nyaris kurang fighter ataupun tidak ada, itu tahapan-tahapan itu memang harus dilakukan. Untuk selanjutnya, kalau memang extra foodingnya sudah kita tambah, kita jangan lupa juga kita berikan contoh seperti ulat Hongkong ataupun ulat kandang. Memang kita harus berikan terhadap burung murai batu kita ya. Jadi supaya burungnya itu istilahnya karena ada penambahan extra fooding, tentu dia juga akan semakin agresif di situ. Selain itu juga memang kebutuhan nutrisi burung murai batu itu juga memang harus cukup ya. Kalau memang istilahnya fighternya itu ingin ditingkatkan. Selain ulat Hongkong, ulat kandang, kita juga bisa berikan istilahnya kayak cacing juga bisa. Kayak boleh dikatakannya, kalau saya kadang ada cicak gitu ya, cicak yang ukuran kecil kadang saya kasih untuk burung murai batu itu sendiri, supaya memang dia bisa ketika mengambil cicak ya kita kasih, otomatis dia kan terbang dan lari ya. Itu juga istilahnya bisa membuat burung murai batu itu semakin fighter. Selanjutnya, kalau burung-burung yang istilahnya kurang fighter itu dari tingkat mandinya ya. Itu tingkat mandinya saya suka kurangi. Biasanya dalam istilahnya kalau burung murai batu yang biasa saya rawat ya, karena memang mentalnya ada nih ya, mentalnya ada, itu biasa saya 1 minggu 2 kali itu ketika memandikan burung murai batu ya. Namun kalau burung murai batu yang kurang fighter itu 1 minggu 1 kali saja ya. Tetapi ketika kita melakukan memandikan burung murai batu itu jangan di sore hari ataupun di malam hari. Kalau bisa kita lakukan memandikan burung murai batu itu di siang hari. Contoh siang hari di sini ya sekitar pukul 10 ataupun 11 ya, setelah burung murai batu itu dijemur. Namun jangan ketika setelah dijemur kita langsung mandikan, itu tentu akan menimbulkan masalah juga. Jadi kita habis penjemuran kita angin-anginkan dulu gitu, supaya burung murai batunya itu sudah turun tensinya karena memang habis dijemur ya. Setelah itu setengah jam kemudian ataupun 1 jam kemudian kita bisa mandikan burung murai batu itu. Kalau untuk pemberian ulat Hongkongnya ya, tadi saya sampaikan kan pemberian ulat Hongkong. Kalau pemberian ulat Hongkong juga tentu kita jangan terlalu jor-joran, karena memang ulat Hongkong itu sendiri nantinya menimbulkan hawa ataupun tensinya tuh naik seperti panas ya. Jadi kalau saya pribadi di sini burung-burung yang fighternya kurang, saya berikan ulat Hongkong tetapi secara bertahap. Contoh kita bertahap. Jadi kita berikan ulat Hongkong itu secara rutin. Contoh kita bisa berikan di pagi hari 2 ekor ulat Hongkong. Nanti ketika pemberian pakan di sore hari
kita juga bisa berikan ulat Hongkong 2 lagi. Jadi rutin aja seperti itu. Jadi pagi 2, sore 2, ataupun pagi 3, sore 3 itu juga nggak masalah. Yang penting jangan terlalu banyak, terkhusus untuk burung murai batu yang istilahnya itu untuk kegantangan ya. Kecuali kalau burung murai batu itu diternak pembelian extra fooding seperti ulat Hongkong, itu cacing dan sebagainya, itu memang harus full ya. Cuman nantinya kan kalau burung-burung diternak itu kan istilahnya nanti bisa menyesuaikan di kandang ternak itu kan bisa menyesuaikan, walaupun ulat Hongkongnya ada seabrak gitu ya, istilahnya banyak satu cepuk atau berapa, itu kan nantinya bisa menyesuaikan. Kalau untuk burung-burung murai batu yang biasa kita gantangkan ataupun kita biasa istilahnya digantungkan di rumah, ya tentu pemberiannya juga harus kita porsi kalau dari segi ulat kandang gitu ya. Ulat Hongkong ya. Kalau ulat kandang kita juga tetap sama seperti ulat Hongkong. Namun kalau ulat kandang kan kebetulan di daerah kami sangat sedikit agak langka ya. Biasa di daerah kami saya berikan ulat Hongkong. Jadi seperti itu. Adapun untuk meningkatkan fighter ya, ketika kita memiliki burung murai batu yang kurang fighter ataupun nyaris tidak fighter ya, kita bisa track burung murai batu itu dengan burung-burung yang lain. Kebetulan ini punya siapa ini, Om Rama Reski, itu baru umur 14 bulan. Ini istilahnya kan masih pastol. Jadi jangan sampai istilahnya kalau bisa nih ya, kalau memang bisa gitu, jangan sampai burung murai batu itu di track dengan yang terlalu tua ataupun burung yang sudah mapan kegantangan. Burung Om Rama Reski ini harus istilahnya diadaptasikan dulu atau di track dulu itu dengan burung-burung yang masih muda. Jangan sampai di track dengan burung yang sudah mapan, apalagi yang udah biasa digantangan, itu sangat ngeri sekali. Justru nanti malah efeknya dia ya banyak sekali ya efeknya, malah fighternya hilang sama sekali, nanti kan repot. Apalagi ini kan burung masih sangat ya boleh dikatakan terlalu muda sebetulnya kalau 14 bulan itu. Tapi kalau memang burung-burung yang fighter ya tentu banyak juga yang fighter di umur-umur muda. Jadi seperti itu ya. Untuk burung yang mau di track punya Om Rama Reski ya, ataupun kawan kicau ya nih yang umur-umuran masih muda, masih pastol, itu rutin. Contoh, saya berikan contoh, biasa 1 minggu 1 kali, pas senggang kita ajak jalan-jalan di track gitu. Kalaupun tuh nantinya burung murai batunya, khususnya punya Om Rama Reski ataupun punya kawan kicau semua ya, kalaupun nantinya mau dibawa ke gantangan, jangan sampai digantang dulu, jangan langsung digantang. Jadi kita ajak jalan dulu ke gantangan, seandainya fighternya udah nimbul ataupun dia di situ sudah bengok-bengok ya dalam bahasa kami di sini, ataupun teriak-teriak gitu ya, burung murai batunya, tentu kita bisa belikan tiket dan kita gantangkan. Tapi kalau memang fighternya juga belum numbuh, ya tentu kita istilahnya apa tuh namanya, di track dulu dengan burung-burung yang seumurannya gitu. Jadi nantinya fighternya itu akan tumbuh. Oke kawan, itu pengalaman kami dalam merawat burung murai batu. Kami rasa cukup, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Oke kawan, di sini channel kami akan selalu berbagi pengalaman rawatan murai batu. Semoga dapat menjadi referensi bagi kawan kicau semua dalam merawat ocehan murai batu. Oke kawan, salam kelok kicau.